I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Suprihatin. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu fenomenologi dan bagaimana pengumpulan data dan menganalisis data dalam metode penelitian fenomenologi. Jadi langsung saja, untuk pengertian fenomenologi itu sendiri adalah suatu pendekatan filsafat atau metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman langsung subjek secara mendalam. Kemudian lebih fokusnya terletak pada pemahaman makna subjektif dari suatu fenomena, bukan hanya pada observasi atau eksplanasi subjektifnya. Fenomenologi mengajak peneliti untuk memahami dunia melalui sudut pandang individu dan bagaimana mereka memberi makna pada pengalaman mereka. Kemudian dengan demikian fenomenologi mencari esensi atau struktur inti dari suatu fenomena yang dapat bervariasi dari pengalaman manusia sehari-hari, sehingga konsep kompleks dalam ilmu sosial atau humaniora. Kemudian untuk pendekatan filosofis, yaitu fenomenologi sendiri berasal dari filsafat dan pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal ke abad 20. Husserl berusaha untuk memahami realitas melalui deskripsi langsung pengalaman subjektifnya, kemudian memisahkan pandangan atau interpretasi pribadi dari objek atau fenomena. Kemudian untuk inti konsep fenomenologi, yaitu satu, deskripsi fenomena, yaitu berfokus pada deskripsi fenomena sebagaimana yang disarankan oleh individu. Kemudian untuk contohnya yaitu menggambarkan pengalaman kebahagiaan dari perspektif individu tanpa membuat asumsi atau interpretasi di luar. Kemudian yang kedua yaitu penangguhan, yaitu proses penangguhan atau menunda penilaian nilai atau asumsi sebelumnya. Kemudian untuk contoh penangguhan yaitu keyakinan sebelumnya tentang suatu konsep untuk melihatnya dari perspektif yang lebih objektif. Kemudian yang ketiga, reduksi fenomenologi, yaitu pengurangan kompleksitas pengalaman untuk mengungkap esensi atau inti makna. Kemudian untuk contohnya, pengurangan pengalaman kebahagiaan menjadi elemen-elemen inti yang diakui oleh semua individu. Kemudian untuk metode penelitian fenomenologi, yaitu wawancara fenomenologi yang memfasilitasi ungkapan pengalaman individu tanpa intervensi penilaian. Kemudian untuk manfaat metode fenomenologi itu sendiri yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif individu yang merinci struktur inti fenomena yang dapat membentuk dasar untuk teori dan pemahaman lebih lanjut. Dengan demikian, fenomenologi menawarkan kerangka kerja yang mendalam untuk memahami makna dan esensi pengalaman subjektif baik dalam konteks filosofis maupun penelitian ilmiah. Kemudian untuk pengumpulan data dalam fenomenologi yaitu melibatkan pendekatan yang mendalam untuk memahami pengalaman subjektif individu atau kelompok.
Kemudian ada beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam fenomenologi, yaitu melibatkan interaksi langsung dengan partisipan berikut. Kemudian ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi, yaitu langsung saja yang pertama wawancara fenologis. Saya ulangi, yaitu wawancara fenomenologis, yaitu deskripsi wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif tanpa mengadu atau mempengaruhi partisipan secara signifikan. Untuk proses penelitian menciptakan lingkungan yang terbuka dan ramah memungkinkan partisipan menceritakan pengalaman mereka. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan lapangan, yaitu deskripsi pencatatan pengamatan peneliti tentang lingkungan atau situasi yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman subjektif. Kemudian untuk proses, peneliti secara aktif mengamati dan mencatat aspek-aspek yang relevan dari pengalaman yang sedang dipelajari. Kemudian untuk contoh, mencatat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau interaksi verbal yang mencerminkan pengalaman partisipan. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu jurnal reflektif, yaitu deskripsi peneliti, mencatat refleksi pribadi dan pemikiran selama proses penelitian. Kemudian untuk proses pencatatan, untuk proses yaitu penyimpanan catatan mengenai pemahaman pribadi, perasaan, dan pertanyaan yang muncul selama interaksi dengan partisipan. Berikut yang keempat yaitu pendekatan non-partisipan, yaitu deskripsi penelitian menjaga jarak emosional agar tidak mempengaruhi pengalaman subjektif partisipan. Kemudian untuk proses observasi atau wawancara dilakukan dengan ketertiban minimal dari peneliti, memungkinkan partisipan mengungkapkan diri dengan lebih bebas. Kemudian untuk contoh yaitu mencatat interaksi alami antara individu tanpa campur tangan atau arahan yang signifikan dari peneliti. Kemudian yang kelima yaitu triangulasi data, yaitu deskripsi menggunakan sumber data ganda atau beragam untuk memahami fenomena secara lebih kompleksif. Kemudian untuk proses yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, pencatatan, pandangan, dan jurnal relatif. Kemudian menganalisis data dalam penelitian fenomenologi yaitu mencakup yang pertama mendeskripsikan pengalaman partisipan secara rinci. Yang kedua yaitu reduksi fenomenologi, mengidentifikasi arti dan esensi dari setiap pertanyaan partisipan. Kemudian yang ketiga yaitu clustering tema, mengelompokkan pertanyaan yang dimiliki kesamaan tema atau makna. Kemudian yang keempat, pengembangan struktur tematis, yaitu pembangunan struktur tematis yang mencerminkan inti dari pengalaman yang diungkapkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu validasi, memastikan interpretasi data konsisten dengan pengalaman partisipan dan mencari konfirmasi dari partisipan. Kemudian penting untuk mencatat bahwa dalam penelitian fenomenologi, pengumpulan data dan menganalisis data cenderung bersifat holistik, memungkinkan peneliti meresapi dan memahami pengalaman subjektif dari berbagai dimensi. Kemudian proses ini membantu peneliti mendekati pemahaman yang lebih dalam terkait dengan makna dan struktur inti pengalaman subjektif. Kemudian untuk analisis fenomenologi membutuhkan kepekaan terhadap nuansa dan konteks yang melekat dalam setiap cerita atau deskripsi,
memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan esensi yang unik dan signifikan dari fenomena yang diteliti. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.